Aku tak layak masuk surga ya Allah, dosaku banyak. Tapi untuk masuk neraka aku juga tidak kuat. Aku makhluk yang lemah. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di laut. Tapi aku yakin dan percaya ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, faghfir li dzunubi, ampunkan dosaku, fa innaka ghafiruz dzambil azim, karena engkau maha besar yang mengampunkan segala dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islam, setiap insan pasti pernah berbuat dosa. Namun rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan hambanya. Islam mengajarkan bahwa taubatan nasuha adalah jalan terbaik untuk kembali kepadanya. Dan istighfar adalah kunci untuk menghapus dosa serta mendatangkan keberkahan. Dalam ceramah ini, Ustadz Abdul Somad akan mengingatkan kita tentang amalan yang dapat menghapus dosa seumur hidup. Jangan lewatkan ilmu yang berharga ini, semoga menjadi bekal di dunia dan akhirat. Sebarkan kebaikan dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita yang mendapat manfaat dari kajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia diciptakan Allah, nafasnya titipan dari Allah, jantung paru-parunya pemberian Allah, dan dia akan mati menghadap Allah. Setelah mati dia akan hidup lagi mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, tubu ilallah, kembalilah engkau kepada Allah. Selama ini kau disibukkan oleh khamar, sibuk oleh zina, sibuk narkoba, sibuk ganja, sibuk riba. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Wa anna hadha surati mustaqima, jalan Allah itu lurus. Manusia ketika melewatinya zigzag, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ketika dia kembali ke jalan Allah, kembali itu bahasa Arabnya taubat. Taubatnya yang benar, taubatan nasuha. Nasuha artinya menyaring madu hingga jernih, bening, bersih, tak tercampur dengan kotoran. Mengapa orang perlu bertaubat? Karena kalau kita amati, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dilihat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh orang di dunia ini semuanya mabuk, sakau, minum khamar, berzina, Allah tidak rugi sedikit pun. Wa man yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad, na'udzubillah, fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi oleh sedikit. Seandainya semua orang di dunia ini taubat, hijrah, baik, Allah juga tidak untung sedikit pun. Allah tidak ada keuntungan, kepentingan apa-apa. Saudara-saudara kita yang tidak Islam pun di Eropa, itu mereka tetap ikut konseling bagaimana berhenti ketergantungan minuman keras. Coba lihat gambar wajah pemakai narkoba sebelum taubat, sebelum hijrah dengan setelah. Kusam, lusuh, layu, tidak bersemangat. Kalaupun dia bersemangat ketika makai, habis itu down lagi, berakhir dengan bunuh diri, gila, dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan lain hidup ini kecuali kembali ke jalan Allah SWT. Taubat nasuha. Yang paling mengerikan adalah ketika kita buat salah, yang mendapatkan azabnya bukan cuma kita. Tapi biasa orang yang buat dosa ini kan egonya tinggi. Uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang mati saya, yang susah saya, apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Syukurnya kawan yang ngajak ini biasanya baik-baik, lembut-lembut, senyum aja. Coba kalau dia mau kasar. Memang betul yang mabuk kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami nggak milah-milih. Rumahmu, rumahku hancur semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah, kalau dia datang, dia tidak menimpa orang yang zalim saja. Dia tidak menimpa yang pezina saja. Dia tidak menimpa yang mabuk saja. Semuanya kena. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau kamu diam, tidak ngajak taubat, nanti dikirimkan Allah hukuman, summa tad'unahu, lalu kamu semuanya ramai-ramai berdoa, angkatlah bala ini ya Allah, selamatkan kami. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang tinggal di perahu. Kebetulan kita sedang di atas, nyantai. Kita tahu ada orang yang di bawah sedang melobangi dinding kapal. Dia lobangi dinding kapal. Kita mesti ngasih tahu, jangan kau lobangi dinding kapal. Karena kalau air masuk, yang tenggelam bukan cuma kamu. Air ini sampai ke atas, sampai ke kamar, sampai ke pucuk tiang kapal, tenggelam semuanya. Kapten-kapten yang sedang nyaman di kamar, tenggelam semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara diam melihat orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa.
Sekarang banyak orang yang khusyuk dengan tahajudnya, semangat dengan umrohnya setahun 2 kali, lalu diam melihat kemungkaran. As-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras, dia adalah setan bisu. Maka kita mesti semangat mengajak orang bertaubat. Kalau peminum khamar dengan bangganya menunjukkan gelas dan minumannya, iklan. Buat websitenya serius. Tim medianya buat iklan seperti film. Menarik. Kenapa orang yang hijrah, yang taubat tidak membuat acara taubat semenarik mungkin? Orang mau konser mabuk, bukan main lagi bersemangat panitianya. Orang mau masuk neraka aja semangat. Ini yang mau masuk surga lesu letoy. Gimana ini? Ketika para pelaku dosa semangat dengan dosanya, mengapa para pelaku amal soleh tidak semangat dengan amal solehnya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok dalam syair. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku tidak kuat masuk neraka. Aku tak layak masuk surga, ya Allah, dosaku banyak. Tapi untuk masuk neraka aku juga tidak kuat. Aku makhluk yang lemah. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di laut. Tapi aku yakin dan percaya, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, faghfir li dzunubi, ampunkan dosaku, fa innaka ghafiruz dzambil azim. Karena engkau maha besar yang mengampunkan segala dosa-dosa yang besar. Dosaku ini besar, tapi engkau maha besar. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan minum khamar? Mau sampai kapan berzina? Apa nunggu kena penyakit AIDS dulu? Apa nunggu buah pinggang hancur, liver hancur, semua sudah hancur baru terbaring di rumah sakit? Kapan titik poinnya? Sekarang. Jangan tunda-tunda amal soleh. Dulu dunia ini diisi oleh kakek nenek moyang kita. Setelah itu datang masa bapak ibu kita. Mereka pun sudah pergi. Sekarang giliran kita. Antriannya ke kita. Tak lama lagi kita pun akan pergi. Lalu ke anak cucu kita. Dunia ini berakhir, akan berganti. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Begitu cepatnya berlalu. Maka tidak ada jalan lain kecuali taubat. Nah, cara taubatnya bagaimana? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal aku, ya Allah. Amal hati duluan. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim. Agak panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu abadan, selama-lamanya. Menyesal, nyatakan dengan lidah istighfar, tekad kuat untuk tidak kembali selamanya. Lalu kemudian sholat sunat 2 rakaat. Mandi paling bagus, mandi bersih, basah semua, suci, secara fisik bersih, secara batin pun suci. Setelah itu sholat sunat taubat. Niatnya usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafalkan niat, dalam hati saja, saya sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian setelah itu, summa yastaghfirullah, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW yang maksum, terpelihara, terjaga, tak ada dosa, beristighfar 100 kali sehari semalam. Begitu dia mengajarkan umatnya. Bagaimana dengan kita? Mata berdosa, telinga berdosa, hati, pikiran berdosa, jantung berdosa. Kenapa kita tak beristighfar? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Keutamaan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah beristighfar, Allah akan mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan hujan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, kamu diberikannya harta. Wa banin, diberikannya anak. Wa ja'alakum jannatin, diberikannya kamu surga, kebun-kebun. Wa anhara, diberikannya sungai mengalir nikmat. 6 keutamaan orang yang beristighfar. Saya ketemu dengan kiai dari awal sampai akhir ngobrol, amalannya istighfar. Astagfirullah.
Di Pak Kiai kami ini ada di sana silaturahmi. Ya, astagfirullahaladzim. Rupanya amalannya memang istighfar. Ini kadang kita bingung ngaji. Sama Habib ini salawat, sama Kiai ini tasbih, sama Ustadz ini istighfar. Bingung saya Pak Ustadz, mana yang mau diamalkan? Amalkan semua. Tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100, istighfar 100, salawat 100. Amalkan semua. La yudraku kulluh. Kalau tidak semua, jangan tinggalkan semua. Mandi, surat sunat taubat, banyak beristighfar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Semua dosa-dosa di masa yang lalu dulu iringi dengan yang baik-baik. Dulu orangnya kejam bengis, sekarang orangnya ramah baik dermawan. Dulu orangnya pelit bakhil, sekarang pemurah dermawan. Dulu orangnya molor, sekarang tepat waktu. Memperbaiki diri. Tamhuha, itu insya Allah akan bisa menghapuskan silap salah dan dosa. Kalau saya bertobat, Allah mengampuni dosa saya, Pak Ustaz. Illalladzina tabu, orang yang bertobat. Illa man amana, orang yang illa man taba, kalau dia bertobat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan solihah, beramal soleh. Bertaubat, beriman, beramal soleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyiatihim, maka diganti Allah semua dosa-dosanya yang lalu itu hasanat dengan kebaikan. Semua dosa-dosanya di masa yang lalu itu diganti Allah Ta'ala dengan hasanat, bukan dihapuskan. Dihapuskan segala dosamu. Betul, tapi ayat ini mengatakan orang yang taba bertaubat, wa amana beriman dengan baik, wa amila amalan solihah beramal soleh. Yubaddilullah, diganti Allah semua masa lalunya itu dengan hasanat. Selama ini kita cuma minta satu hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diganti Allah dengan hasanat, kebaikan. Ada satu nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara, yang tak berhuruf, yang tak bersajak, yang tak berintonasi. Dia diam 1000 bahasa. Dia adalah kematian. Sering-sering melihat orang sakit supaya kita mensyukuri nikmat sehat. Kalau ada orang meninggal, man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai sholat sunat jenazah, lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai dikuburkan di pemakaman, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kita datang melihat jenazah orang meninggal itu bukan sekedar mau menyenangkan hati keluarga, teman, kawan, sahabat kita, itu bukan. Mengambil pelajaran bahwa kita akan mati. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup lama. Saya dulu memang berpikir hidup saya ini lama lagi. Sekarang 45. Berarti ada masa 18 tahun lagi baru mati. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Tapi setelah kawan-kawan saya meninggal, sahabat sama-sama di kampus meninggal, satu angkatan meninggal, lama saya berpikir bahwa bisa jadi hari ini hari terakhir saya. Bisa jadi nanti malam ini adalah malam terakhir. Bisa jadi tidur ini adalah tidur yang terakhir. Maka perbaiki hubungan dengan orang tua. Bisa jadi mereka duluan atau kita duluan. Perbaiki hubungan dengan pasangan yang sudah menikah. Perbaiki hubungan dengan anak-anak dan keluarga. Karena semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia, yusbihu mu'minan, paginya beriman, yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Maka caranya supaya kita menjadi kuat itu jangan sendirian. Maka bergabunglah. Alhamdulillah ada yang bergabung dengan komunitas biker subuhan, sama-sama senang naik motor. Saya pernah jalan dengan sahabat-sahabat hijrah dari 4x4 masuk ke hutan, bagi-bagi beras. Pernah juga dengan sahabat-sahabat dari komunitas artis hijrah. Alhamdulillah banyak sekali. Karena memang jangan sendirian, karena mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Dan berguru, ngaji, jangan sendirian. Download sendiri, baca sendiri, pahami sendiri, bingung sendiri, nyasar sendiri, nanya. Ketika mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. HP-nya rusak, dia bawa servis HP. Tapi ketika agamanya rusak, dia betulkan sendiri. Ini tak betul. Kita ini siapa? Ketika naik pesawat, dia percaya dengan pilot itu. Walaupun nggak ketemu dengan pilot. Tapi dengan ulama tak percaya. Saya nggak percaya sama ulama. Saya baca sendiri. Memang paham. Nabi sudah meninggal dunia. Lalu siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya. Maka ngaji. Setelah taubat, setelah hijrah dari maksiat, berteman dengan kawan-kawan yang baik, yang soleh, supaya nggak balik lagi. Ada komunitas pengajian, datang. Paksa-paksakan sholat berjamaah, jangan sampai tinggal. Paksa-paksakan sedekah. Paksa-paksakan ngaji. Berawal dari keterpaksaan berat, lama-lama menjadi kebiasaan, Allah bisa karena biasa, lama-lama jadi kebutuhan. Akhirnya selamat dunia, selamat akhirat.
Subhanallah, Sobat Islam, Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwa siapa yang bertaubat dengan ikhlas, memperbanyak istighfar, dan mengiringi keburukan dengan kebaikan, maka dosa-dosanya akan dihapus, bahkan diganti dengan pahala. Jangan pernah menunda taubat, perbanyak istighfar, sholat, dan amal soleh, karena inilah amalan yang dapat menghapus dosa seumur hidup. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Dukung terus Risalah Islam dengan subscribe, like, dan share, agar dakwah ini semakin luas manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak kita melihat orang yang kelihatannya secara fisik bahagia di dunia, tapi tidak dapat kebahagiaan itu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu non-materi. Tidak bisa sesuatu yang non-materi mau dibahagiakan dengan materi. Dia semu. Kebahagiaan itu datang dari Allah. Maka dia mesti berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bersahabat, berteman, ngaji, insya Allah istiqomah. Begitu kawan-kawan, bapak, ibu, abang, adik, kakak yang masih istiqomah dalam kajian hijrah bersama Ustadz Abu Somad.